Adanya sinyal perpisahan yang belakangan ini muncul dari dampak perlakuan KDRT Rizky Bilar tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Pasalnya, selain kini harus menerima berbagai hujatan dari netizen, Bilar pun harus menerima sederet fakta-fakta miris terkait bisnisnya yang telah ia bangun. Ya, kini sejumlah bisnis Rizky Bilar terancam gulung tikar alias bangkrut. Tentunya hal tersebut merupakan buntut dari perlakuannya sendiri. Berikut 5 bisnis Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kini disorot netizen usai heboh dugaan KDRT Bilar terhadap Lesti. 1. Leslar Entertainment. Leslar Entertainment merupakan salah satu perusahaan digital milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Setelah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak sedikit pebisnis yang memberikan suntikan dana alias berinvestasi dengan Leslar Entertainment. Namun semenjak beredar kabar tentang tindak kekerasan hingga isu perceraian, nampaknya Leslar Entertainment kini tengah berada di ambang kehancuran. Bagaimana tidak, bisnis yang mereka bangun bersama itu kini tidak bisa berjalan lagi semenjak Lesti melaporkan Bilar terkait isu KDRT. Ketika Lesti dan Bilar menjadi Leslar dan sekarang jadi Leslar Entertainment itu menjadi dua kekuatan yang luar biasa bersatu, sama-sama menggali potensi diri. Amin. Dikeluarkan ya, bersatu. Kalau nggak gitu, ya. nggak akan berkembang. Ya. Sampai 3 bulan gitu Kak. Kita, pacaran atau apa? Kita abis dari Wabas waktu itu. Iya, itu sekitar 2 bulan. PDKT. PDKT. Aku nangkap Leslarnya bakal jadi sebuah hal yang luar biasa. Leslar itu? Iya. Dia nggak tahu, aku langsung yakin. Belum nikah itu? Belum nikah, tapi kan kita udah mulai serius. Iya, udah akhirnya takutnya ada orang yang ambil atau apa, karena ini kita bisa bikin beberapa usaha ya, tapi beberapa kategori sih aku masukin. Ya. Itu dan ternyata alhamdulillah orang-orang suka. Nah, saat itu orang-orang suka, akhirnya bukan cuma gue sih, kita berdua sih, Lesti sama gue memutuskan, Kak, orang lain seneng nih sama kita gitu. Gimana kalau kita buat YouTube juga gitu, untuk apa namanya? Ya untuk sekedar menghibur orang-orang banyak lah gitu. Dan alhamdulillah ketika gue bikin YouTube, gue collab YouTube, orang-orang pada seneng gitu, makin seneng. Kok bikin lagi dong, dan subscriber gue bisa tiba-tiba naik tuh. Mudah-mudahan lewat Leslar Entertainment ini ya kita bisa terus mewujudkan mimpi-mimpi, gak hanya mimpi Dede aja gitu, mimpi-mimpi contohnya, karena Dede kan di industri musik dangdut. 2. Bisnis kuliner Raja CI. Bukan hanya membangun perusahaan digital saja, Rizky Bilar dan Lesti Kejora rupanya mengembangkan bisnis di bidang kuliner. Raja CI merupakan usaha makanan dengan tema sajian menu CI sapi khas Nusa Tenggara Timur yang diberi sedikit sentuhan cita rasa dari negara Jepang. Bisnis kuliner Raja CI ini kabarnya sudah memiliki sejumlah cabang di Indonesia dan juga mengikat kerjasama jangka panjang dengan sahabat mereka, Koko Basuki. Selain kini berdampak dari segi penghasilan, tentunya keputusan Lesti untuk bercerai pasti akan mempengaruhi bisnis investasi ini. Ya, karena kan kita sering berbisnis juga ya toh. Memang kita berbisnis terus sama Dede juga kakak itu kan, saya terus aja tanpa mereka kan siapa sih Kobas, mana ini tahu. Kalau dengan adanya keadaan ini bukan menyesal sih, sedih aja, sayang. Dari perjalanan mereka yang sendiri-sendiri udah bagus, dari Dede Lesti kan dari bukan siapa-siapa, ikut lomba, kakak juga dari, terus tiba-tiba mereka dipersatukan, sekarang kena masalah, itu ya sedih aja sih menurut saya, karena perjalanannya kan nggak dibangun dalam 1-2 hari, perjalanannya cukup mungkin puluhan tahun itu mungkin.
Kalau dari Raja C untuk hidup sekarang sih nggak mungkin, karena Raja C juga nggak akan bisa mensupport terlalu banyak beli barang-barang merek kan, ya toh. Tapi ya cukup lah. Nah, mungkin kalau dari kakak beli ini mungkin dari real dianya aja, mungkin dari bisnis utamanya sebagai artis ya. Kalau dari Raja C nggak akan bisa beli Lamborghini apa, nggak mungkin. Sekarang masih, cuma yang memang drop ya, apalagi dengan ada kejadian kakak gini mungkin. Ya emak-emak juga ada beberapa mungkin yang wah ini punya kakak Bilar itu pasti. Tapi kalau secara detailnya operasional tuh bisa dikukris. Ya itu kalau menurut saya memang agak berat ya, kalau kan kita bisnis itu kan kalau di Raja C itu kan memakai kakak Bilar sebagai brand ambassador kan. Nah, kalau dengan kejadian KDRT itu kan image-nya langsung drop. Sedangkan di setiap restoran itu kan setiap masuk langsung sebagai image-nya. Image ya, kita ngomong nggak cuma BA tapi image. Nah, kalau image seseorang, image kakak Bilar itu drop ya semuanya pasti drop, saya yakin. Itu secara tidak langsung akan seperti itu. Makanya sangat disayangkan kan dengan adanya bisnis Raja C, terus ada bisnis dengan yang lainnya, itu kan suatu keberuntungan harusnya. Tapi kalau mereka datang karena Leslar, pasti melihat kakak Bilar itu kan, oh ini yang KDRT misalnya kan, pasti ada, gue gak mau makan gue makan lainnya. Karena kan kita buat Raja C ini kan rata-rata yang datang juga Leslar ya, jadi Leslar lover ya, jadi menurut saya akan berpengaruh. Tapi kalau orang awam biasa sih, ya makan-makan aja kan. 3. Leslar Metaverse. Rizky Bilar dan Lesti Kejora meluncurkan Leslar Metaverse pada bulan Maret 2022 lalu. Saham Bitcoin yang belum lama dirintis ini rupanya menjadi bisnis yang paling berdampak. Namun lagi-lagi akibat permasalahan yang tengah dialaminya, kini harga token kripto milik pasangan selebritas ini terpantau hingga saat ini melemah alias merosot drastis pada bursa perdagangan digital. Semua usaha yang digarap oleh kakak sama dede, baik di industri apapun ya, pasti ujung-ujungnya untuk anak. Karena ya udah punya anak, hidup ya pasti semuanya untuk anak lah. 4. Bisnis fashion Lesti Daily. Tidak hanya Bilar semata yang merasakan dampak secara pribadi. Buntut kekerasan yang terjadi hingga menjadikannya cedera itu membuat beberapa bisnis Lesti harus vakum. Ya, Lesti yang sudah melebarkan sayap dalam bidang fashion yang diberi nama Lesti Daily ini tentu menjadi ladang pundi-pundi kekayaan Lesti sejak berstatus single. Namun kali ini akibat imbas dari isu dugaan KDRT yang dialaminya, mau tidak mau Lesti Daily harus vakum sesaat lantaran model dalam setiap katalognya adalah Lesti sendiri. Seperti diketahui saat ini Lesti masih dalam tahap penyembuhan dari luka fisik dan psikis yang ia alami dari sang suami. Hal itulah yang pasti tentunya sangat mempengaruhi segi pendapatan Lesti dalam bisnis fashionnya tersebut. Jadi setiap produk yang udah selesai, kita selalu kirim ke Bunda buat ACC ya Bunda Lesti ya. Iya, aku mau cobain bergoyang polos ini ya. Tunggu. Iya. Nah, kita coba. Kalau kalian misalkan mager untuk nggak ditaliin gini juga. Kalau aku biasanya berbagai macam model. Ini bisa ditarik ke belakang, dimasukin ke dalam nih talinya. Oh iya, bisa style-nya bisa banyak ya Bun. Iya.
Iya. Ayo dong. Abang mau Bunda jualan dulu. Abang juga mau baju ya? Nanti minta Bunda bikinin brand baju anak, oke? Karena menurut Dede sih itu kan suatu kebutuhan yang memang dipakai sehari-hari ya sama orang-orang gitu, dan dipakai sama Dede juga, real Dede pakai gitu. Jadi otomatis orang juga pasti mudah-mudahan insya Allah ya ngeliat, oh ternyata ini baju yang Lesti pakai itu produknya sendiri gitu, dengan apa ya, desainnya sendiri seperti itu. Untuk pemilihan nama karena memang konsepnya tuh bener-bener dibikin yang sehari-hari Dede pakai gitu. Jadi nanti tuh sebenarnya nggak hanya pakaian aja, nggak hanya baju atau hijab. Jadi nanti tuh insya Allah gitu, kalau berjalan lancar, Dedenya sehat, kayak tas mungkin, sepatu, terus dalaman kerudung dan hal-hal yang Dede pakai sehari-hari gitu, karena memang namanya kan juga Lesti Dairy, jadi nggak cuma baju aja. 5. Bisnis kecantikan Purnama Beauty. Selain melebarkan bisnis dalam bidang fashion, ternyata Lesti juga memiliki bisnis di bidang kecantikan. Ya, bisnis kecantikan yang juga digeluti penyanyi dangdut ini juga memiliki prospek penjualan yang bagus. Purnama Beauty merupakan bisnis kecantikan yang menyediakan berbagai macam produk kosmetik wanita dan juga parfum. Akankah Purnama Beauty berada di tepi jurang kehancuran juga? Entahlah. Yang jelas, hampir dari semua bisnis yang telah Lesti bangun terkena imbas dari kasus dugaan KDRT yang Bilar lakukan terhadap Lesti. Terlebih hingga saat ini, Lesti masih dalam tahap recovery alias penyembuhan. Halo, aku bentar lagi bakalan live di Purnama Beauty, TikTok sama Shopee. Jadi tungguin ya, kira-kira aku bakalan ngebahas apa dan bakal ngapain. Jadi tungguin aja. Tungguin. Halo, assalamualaikum. Sudah ada kah? Hari ini Bunda Lesti mau jualan. Sekarang Bunda? Bunda dong. Kan udah bunda-bunda. Gue nanya dulu nih. Hai, dari Lesti. Dari dulu aku tuh gak pernah bosan-bosan bilang bahwa emang bener Allah selalu memberikan kita berkah, tapi dari kita sendiri pun harus jangan lupa banyak ikhtiar, banyak doa. Alhamdulillah sekarang udah, kemarin baru-baru ini sih Dede launching, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan responnya juga baik. Insya Allah ya mudah-mudahan berjalan terus aja. Dede juga pengen biar nggak hanya di situ-situ aja, nggak di zona yang aman aja gitu. Dede pengen mencari sesuatu yang berbeda gitu, sekaligus Dede juga belajar gitu dunia bisnis itu seperti apa sih gitu.